Halo saudara-saudaraku, selamat datang di channel Inspiratif 7 Menit. Kali ini kita ada sebuah kisah yang penuh dengan pembelajaran. Kisah kali ini merupakan hal yang biasa kita alami di kehidupan sehari-hari. Kisah ini diharapkan bisa membantu kita menyadari betapa banyak hal baik yang sering kita lupakan. Mari simak kisah ini hingga akhir supaya kita bisa memahami dan mengambil pelajaran dari kisah yang akan kita dengarkan. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, ada seorang kakek bernama Thomas. Kakek Thomas merupakan seorang petani buah-buahan yang sangat terkenal di seluruh negeri di zaman itu. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk menanam dan merawat buah-buahan. Kakek Thomas memiliki beraneka ragam buah di kebunnya, dari buah melon, mangga, jeruk, semangka, anggur, apel, dan lain-lain. Kakek Thomas setiap hari bangun pagi untuk melihat dan merawat kebun buahnya. Thomas menganggap kebun buah itu seperti bagian dari anggota keluarganya. Saat itu Thomas sedang berjalan-jalan untuk melihat buah-buahannya. Dari kejauhan, Thomas melihat sesuatu yang menarik dan tidak biasa. Pandangan kakek Thomas teralihkan kepada salah satu pohon apel yang ada di kebunnya. Thomas memperhatikan pohon apel tersebut. Terlihat di atas puncak pohon itu ada satu buah apel yang mulai terlihat membusuk. Thomas, sang ahli buah-buahan, mengetahui bahwa satu apel busuk bisa dengan cepat menulari apel-apel lainnya. Bahkan bisa menulari jenis buah yang lain yang ada di kebun itu. Kakek Thomas berpikir bagaimana cara ia mengambil satu apel busuk yang ada di atas puncak pohon itu. Pohon apel itu terlalu tinggi dan besar untuknya. Akhirnya Thomas mengingat bahwa ia memiliki sebuah ketapel. Ia pun pergi ke gudang untuk mengambil ketapel tersebut. Thomas berencana menembak apel busuk itu menggunakan ketapel. Beberapa tembakan telah ia lepaskan, tetapi tidak ada satupun yang mengenai apel busuk itu. Bahkan beberapa tembakan Thomas yang melenceng telah menjatuhkan beberapa buah apel yang masih bagus dan segar. Thomas pun kesal dengan dirinya yang begitu buruk dalam menggunakan ketapel. Kakek Thomas mencoba cara kedua. Dia mengingat ada sebuah galah di gudangnya. Ia pun kembali ke gudang untuk mengambil galah tersebut. Ia berharap bisa menjatuhkan apel busuk itu dengan galahnya. Setelah beberapa ayunan, Thomas terhenti karena kelelahan dan melihat buah apel busuk itu tak kunjung jatuh. Ternyata galah yang dimiliki Thomas tak cukup panjang untuk menggapai buah apel busuk tersebut. Malahan yang terjadi, beberapa buah apel yang masih bagus berjatuhan dari pohonnya karena terkena ayunan dari galah si Thomas. Kakek Thomas pun menjadi sangat kesal dan frustasi. Beberapa usahanya tak kunjung membuahkan hasil. Apel busuk itu masih bertahan di atas puncak pohonnya. Dengan perasaan kesal, kakek Thomas mencoba untuk memanjat pohon apel besar tersebut dan akan menggoyangkannya dengan sekuat tenaga, berharap apel busuk itu akan jatuh. Namun, karena posisi apel busuk itu yang terlalu tinggi,
ditambah Thomas yang sudah tua tak memiliki banyak kekuatan. Getaran dari oyakan Thomas tak cukup untuk mencapai posisi apel busuk itu. Alhasil, oyakan Thomas malah menjatuhkan beberapa buah apel yang bagus dan segar. Kakek Thomas pun semakin kesal dibuatnya. Thomas tak kunjung menyerah. Malahan Thomas sangat terobsesi pada apel busuk itu. Keberadaan apel busuk itu telah mengganggu Thomas, bahkan membuat Thomas menjadi sangat kesal dan marah. Pada akhirnya, Thomas harus menggunakan cara terakhir, yaitu dengan memotong cabang pohon di tempat apel busuk itu berada. Thomas merasa sudah tidak ada cara lain lagi. Kakek Thomas dengan perasaan yang kesal kembali ke gudangnya untuk mengambil alat pemotong. Setelah menemukan alat pemotong, kakek Thomas segera bergegas kembali ke kebun untuk mengakhiri segala masalahnya. Saat Thomas akan memanjat pohon apel itu, tak sengaja kakek Thomas menginjak salah satu buah apel bagus yang terjatuh tadi. Thomas pun berhenti dan mulai melihat sekeliling pohon apel itu. Kakek Thomas menyaksikan beberapa apel bagus dan segar berjatuhan di tanah. Thomas mulai menyadari bahwa ia terlalu fokus pada satu buah apel yang busuk dan mengabaikan buah apel yang bagus dan segar lainnya. Kakek Thomas juga mulai menyadari bahwa selama usahanya untuk menyingkirkan satu buah apel busuk membuat Thomas melupakan dan merusak buah apel yang lainnya yang masih bagus dan juga segar. Thomas, si kakek tua itu, mulai tertawa setelah menyadari tindakan yang baru ia kerjakan. Thomas merasa malu pada dirinya sendiri. Satu buah apel yang busuk bisa membuatnya begitu frustasi dan melupakan hal baik yang sudah ada di sekitarnya. Kakek Thomas mulai melihat pohon apel tersebut, lalu memandangi buah-buahan yang lainnya yang ada di kebunnya. Terlihat kebunnya tampak subur dan makmur. Kakek Thomas berkata dalam hatinya, "Kenapa aku tidak bersyukur melihat kebunku yang subur, buah-buahan yang melimpah dan juga segar? Aku malah terfokus pada satu buah apel yang busuk dan melupakan berkah yang telah Tuhan berikan." Akhirnya Thomas kembali ke rumah dengan perasaan lega. Perhatikanlah saudara-saudaraku, terkadang dalam kehidupan kita hanya fokus pada kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, sehingga kita lupa bersyukur dengan segala kelebihan dan hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nantikan video inspiratif berikutnya.